Halo, selamat datang di channel Maya Partnership. Ini adalah episode ketiga dari video-video saya yang membahas tentang analisa fundamental investasi saham. Hari ini kita akan belajar bagaimana membaca laporan arus kas perusahaan TBK sebagai investor saham. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum bergabung MYP Premier, segera join dan dapatkan list 100 saham bagus yang saya sudah analisa fundamentalnya dan bisa memberikan kalian profit potensinya hingga 10 kali lipat. So, saya akan kasih juga potongan harga khusus sampai 50% untuk 30 member berikutnya saja. So, buruan sebelum kehabisan, langsung kalian daftar ke WhatsApp 0812 5678 7789. Oke, mari kita bahas. Jadi, kali ini kita mempelajari laporan arus kas. Kalian bisa mengetahui dari laporan arus kas kemana saja uang perusahaan itu bergerak, ya. Dan juga apakah perusahaan ini mendapatkan arus kas masuk dari kegiatan operasionalnya itu cukup tinggi sampai mendeteksi manajemen yang berbohong dengan memasukkan nilai yang tidak wajar ke dalam laporan keuangan perusahaan sehingga berpotensi untuk merugikan kita sebagai investor saham. Ya, jadi kalian tonton video ini sampai selesai ya, supaya kalian benar-benar maksimal pemahamannya dalam membaca laporan arus kas. Yuk langsung kita bahas. Pastikan kalian juga sudah melihat video-video yang saya sebelumnya, yang episode 1 dan 2, mengenai cara membaca laporan laba rugi dan laporan neraca keuangan perusahaan. Karena kalian bisa lebih mengerti dengan lengkap setelah melihat video ini juga. Kalian bisa klik link yang ada di atas layar kalian, ya, kanan atasnya, untuk mendapatkan video tersebut. Oke. Kita langsung lanjut. Oke, jadi yang pertama kalian bisa lakukan adalah mencari data laporan keuangan saham yang terbaru. Ya, kalian bisa langsung buka browser kalian www.idx.co.id. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya tampilannya. Ini adalah website resmi IDX dan kalian bisa mendapatkan data yang kalian perlukan untuk menganalisa saham yang ingin kalian beli. Di baris ini ada data pasar, produk, perusahaan tercatat, dan sebagainya. Ya, langsung aja kita pilih perusahaan tercatat. Ya, kemudian pilih laporan keuangan dan tahunan. Ya, diklik di sini. Nah, kemudian kita langsung masukkan kode saham yang ingin kita analisa. Kali ini kita coba bahas saham ACES ya, ACES, yaitu S Hardware Indonesia yang bergerak di bidang retail toko perkakas dan mainan anak-anak. Karena video ini dibuat pada Oktober 2020, laporan keuangan yang terbaru adalah kuartal 2 2020. Artinya, laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan pertama tahun 2020. Langsung aja untuk pilihan tahun kita isi 2020 ya. Dan periodenya triwulan 2, kemudian klik cari. Nah, di bawahnya lagi akan muncul beberapa file yang bisa kalian buka. Langsung aja pilih Financial Statement 2020 kuartal 2 ACES yang PDF. Ya, kalian klik, kalian akan langsung dibawakan ke halaman ini. Halaman pertama ini berisi informasi anak-anak perusahaan dari saham ACES. Kalian bisa melihat informasi ini nanti ketika sudah menganalisa laporan keuangannya ACES. Ya. Sekarang kita langsung ke halaman 2. Isinya informasi tentang saham ACES sendiri. Ada sektor industri, subsektor, pemegang saham pengendali, ya, kemudian jenis entitas, kemudian tanggal periode pencatatannya laporan keuangan ini ya, dari Januari tanggal 1 2020 sampai Juni 30 2020 ya. Dan juga ada pembularan dalam pencatatannya. Kali ini dalam satuan rupiah ya. Jadi nanti angka yang muncul dalam satuan rupiah penuh. Yang terakhir di halaman ini adalah informasi sudah diaudit atau tidaknya oleh auditor publik, yaitu pihak ketiga yang bertugas untuk mereview laporan keuangan perusahaan TBK dan diwajibkan oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor sahamnya. Oke, buat teman-teman yang sudah melihat video saya seri pertama dan kedua, kita langsung pindah ke halaman 10 ya. Karena kita sudah bahas laporan laba rugi dan laporan neraca keuangan di video sebelumnya. Sekarang kita berada di halaman ke-10, yaitu laporan arus kas perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari 3 laporan dan kategorinya ya.
Yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita bahas dulu yang pertama, arus kas operasional. Nah, apa sih arus kas operasional itu? Jadi arus kas operasional adalah arus kas masuk dan keluar dari rekening perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Ibaratnya seperti misalnya ya, kita supaya bisa bekerja dan mendapatkan gaji, ya kita perlu mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya transport, misalnya untuk pergi kerja, atau biaya sewa tempat tinggal buat yang ngekos misalnya, atau sewa di apartemen, atau masih banyak lagi. Sama seperti perusahaan, untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan uang, perusahaan perlu membeli bahan baku dan stok barang yang kemudian dijual dan menghasilkan keuntungan. Jadi ada kas yang masuk dari penjualan dan ada kas yang keluar untuk pembelian barang dari pemasok. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sisi tengah kiri, ini adalah laporan per tanggal 30 Juni 2020 dan atau 6 bulan pertama tahun 2020 ya. Dan sebelah tengah kanan ini adalah laporan per tanggal 30 Juni 2019 atau selama 6 bulan pertama tahun 2019 ya. Fungsinya untuk perbandingan saja. Yang periode sekarang dengan periode yang sebelumnya. Tulisan sebelah kanan itu hanya terjemahan dalam bahasa Inggris, jadi kita bisa fokus ke pos tulisan di sebelah kiri ini aja ya, yang dalam bahasa Indonesia. Jadi angka yang di tengah kiri ini yang kita perhatikan. Saham ESES menerima uang tunai dari hasil penjualannya sebesar 4,2 triliun. Ya, selama 6 bulan pertama. Turun sedikit dibandingkan kinerja 6 bulan pertama tahun lalu. Oke. Nah, angka ini bisa kalian bandingkan dengan angka yang ada di laporan laba rugi di bagian penjualan dan pendapatan usaha sebesar 3,6 triliun ini. Jika arus kas penerimaan dari pelanggan ya, jika arus kas penerimaan dari pelanggan lebih kecil dari pos penjualan dan pendapatan usaha di laporan laba rugi, berarti perusahaan banyak melakukan penjualan produk dengan memberikan customer-nya hutang, sehingga posisi piutang perusahaan bertambah besar dan perusahaan belum menerima uang tunai hasil penjualan. Piutang yang terlalu besar juga tidak bagus bagi perusahaan, karena ada peluang piutang tersebut tidak terbayar dan perusahaan mengalami kerugian. Dalam laporan saham ESES ini, jumlah arus kas penerimaan dari pelanggan ya lebih besar dari pos penjualan dan pendapatan usaha. Ya, 4,2 triliun dibandingkan dengan 3,6 triliun dari laba rugi. Artinya, piutang-piutang dari tahun lalu yang sudah dibayar di tahun ini dan masuk ke laporan keuangan kuartal 2 saham ESES. Ya, kemudian ada pos uang keluar ya untuk pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar 2,8 triliun yang menjadi bahan perhitungan nantinya untuk biaya pokok produksi atau istilahnya biaya persediaan dari ESES. Terus ada uang keluar untuk pembayaran gaji dan tunjangan ya sebesar 716 miliar. Total pengeluaran gaji dan tunjangan untuk operasional idealnya di bawah 60% dari gross profit atau arus kas penerimaan dari pelanggan dikurangi uang untuk keluar bayar pemasok 4,2 triliun ya dikurangi 2,8 triliun ketemunya 1,4 triliun. Jadi kalau 60% sama dengan 840 miliar dari 1,4 triliun. Itu adalah batas yang ideal untuk pengeluaran ESES untuk gaji. Nah, pengeluaran gaji dan tunjangan selama setengah tahun ini masih di bawah batas, ya sebesar 716 miliar. Jadi masih bagus dan perusahaan efisien dalam pengeluaran operasionalnya. Kas diperoleh dari operasi, ya berarti penjumlahan pos-pos di atas ketemu senilai 698 miliar. Kemudian ada juga penerimaan bunga dari aktivitas operasi senilai 30 miliar. Uang masuk ini didapat dari ESES yang meminjamkan uangnya mungkin karena usahanya atau perusahaan lain dan mendapatkan bunga dari meminjamkan uang tersebut. Atau bisa jadi bunga dari deposito dan instrumen keuangan lainnya. Kemudian ada pembayaran bunga dari aktivitas operasi senilai 369 juta. Berarti ESES membayar bunga pinjaman untuk modal kerja sebesar ini selama setengah tahun berjalan ini. Jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan uang penerimaan dari pelanggannya. Nah, ada lagi pos penerimaan ya atau pembayaran pajak penghasilan dari aktivitas operasi atau kegiatan usahanya ya sebesar 143 miliar.
Dan kita bisa menemukan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama 6 bulan. Pertama tahun ini, untuk saham SS ya, positif menghasilkan surplus 585 miliar rupiah ya, selama 6 bulan pertama ini. Jadi cukup bagus. Jadi performa cukup bagus dalam setengah tahun, meskipun di awal tahun 2020 ini ekonomi sudah mulai menurun karena adanya pandemi COVID-19. Hati-hati jika menemukan perusahaan yang arus kas dari kegiatan operasinya minus atau negatif. Berarti perusahaan itu berada dalam industri yang sangat kompetitif, margin tipis, bahkan berpotensi mengalami kerugian dan kesulitan uang. Jadi carilah perusahaan yang dalam 10 tahun ke belakang konsisten memiliki arus kas operasional yang positif atau surplus. Oke, kategori arus kas yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Ini meliputi semua arus kas yang keluar dan masuk dari kegiatan pembelian aset tetap, ya, seperti misalnya properti, mesin, alat transportasi, misalnya truk, mobil, perlengkapan kantor, dan pokoknya segala penunjang kegiatan operasional perusahaan masuk ke dalam pos arus kas dari investasi. Bahkan pembelian saham atau akuisisi perusahaan lain juga masuk ke dalam pos ini. Nah, yang pertama untuk arus kas dari aktivitas investasi adalah pembayaran untuk perolehan properti investasi. SS mengeluarkan uang sebesar 2,7 miliar untuk membayar misalnya pembelian gudang, lahan dan sebagainya ya. Kemudian penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar 98 juta, nominal yang tidak terlalu besar. Kemudian ada SS juga bisa menjual misalnya ruang kantornya dan uang masuk akan tercatat di pos yang ini. Selanjutnya ada pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar 91 miliar seperti pembelian mesin, alat transportasi dan segala aset tetap penunjang operasional perusahaan. Kemudian seluruh arus kas investasi ini dijumlah menjadi arus kas keluar atau minus sebesar 94 miliar. Ya. Angka minus atau negatif di arus kas investasi ini bukan berarti hal yang jelek, ya, justru adalah hal yang bagus. Karena apa? Karena berarti perusahaan melakukan ekspansi. Asal ada dana investasinya itu dari kas perusahaan, bukan dari pembiayaan hutang. Perusahaan butuh berinvestasi untuk terus mengembangkan kinerja perusahaan dan mendatangkan lebih banyak laba. Jadi pengeluaran untuk investasi juga penting untuk pengembangan perusahaan. Oke, kemudian arus kas yang ketiga ya, kategori ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari pendanaan meliputi segala uang masuk dan keluar, seperti misalnya pembayaran atau pinjaman baru dari bank dan pihak berelasi. Kemudian juga ada penjualan atau pembelian saham perusahaan ya. Perusahaan ini bisa menjual dan membeli sahamnya sendiri loh. Sampai ke pembayaran dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan, masuk ke dalam kategori arus kas pendanaan. Perusahaan yang mempunyai kemampuan mencetak labanya tinggi dan mempunyai arus kas masuk yang besar dari kegiatan operasional biasanya melakukan aksi korporasi, yaitu buyback saham atau beli saham perusahaan sendiri ya. Contohnya SS, saham ini pernah membeli kembali saham perusahaannya sendiri dari yang beredar di masyarakat. Uang keluar dari aksi buyback saham ini masuk ke dalam pos pembelian saham treasury sebesar 34 miliar ya, seperti yang tercantum di sini ya. Teman-teman bisa lihat, adanya saham treasury menandakan hal yang positif karena perusahaan mempunyai arus kas masuk yang cukup dari operasional dan manajemen percaya terhadap prospek perusahaan ke depannya, sehingga uang kas lebih dari perusahaan digunakan untuk membeli sahamnya kembali, membuat nilai saham investor lain menjadi bernilai lebih tinggi karena lembaga saham yang beredar di masyarakat berkurang. Oke. Kemudian segala pos pendanaan dijumlah ya, segala pos pendanaan ini dijumlah dan kita bisa menemukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu negatif 59 miliar. Untuk kategori arus kas dari pendanaan, jika minus justru bagus. Kenapa? Karena besar kemungkinan perusahaan melakukan pembayaran hutang sehingga risiko keuangan berkurang. Perusahaan juga membagikan dividen, ya kan? Berarti arus kasnya keluar. Atau membeli kembali saham yang beredar sehingga menguntungkan investor sahamnya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli kembali sahamnya. Nah, seluruh perubahan arus kas tadi ya, dari ketiga kategori yang sudah kita bahas hari ini dijumlahkan dan kita bisa menemukan perubahan, yaitu kenaikan
atau penurunan bersih kas dan setara kas, yaitu sebesar 430 miliar. Ya. Kemudian posisi kas Asus pada awal tahun 2020 adalah sebesar 1,2 triliun. Ditambah dengan bersihnya kenaikan kasnya dari saham Asus, yaitu sebesar 430 miliar, ketemu uang kasnya di akhir periode atau pada periode Juni 30 2020, yaitu 1,6 triliun. Jadi saham Asus ini saat ini duduk di tumpukan uang yang sangat banyak. Dan itu bisa menjadi petanda yang bagus di kondisi tahun 2020 ini, ketika ekonomi lagi menurun. Perusahaan jadi memiliki opsi dan ruang gerak lebih banyak dalam beroperasional. Sampai sini, kalian tidak perlu bingung. Rangkuman dari pembelajaran kali ini adalah arus kas terdiri dari 3 kategori, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Jika arus kas operasional konsisten positif atau surplus dari tahun ke tahun, besar kemungkinan saham perusahaan ini memiliki kinerja yang baik dalam beberapa waktu ke depan. Jika arus kas investasi konsisten negatif, berarti perusahaan gencar melakukan investasi, dan itu adalah hal yang bagus. Asal pembayarannya dari kas internal atau arus kas operasional, bukan dari hutang ya. Jika arus kas pendanaan ya, konsisten negatif, berarti perusahaan mempunyai cukup uang atau uang lebih untuk membayar hutang, membagikan dividen, atau melakukan buyback saham, dan itu adalah hal yang bagus untuk investor saham. Hasil perhitungan dari ketiga kategori arus keuangan ini dijumlah, dan kita bisa melihat kenaikan atau penurunan kas perusahaan selama periode tersebut, dan mengetahui kemana aliran uang perusahaan, dan mendeteksi jika ada laporan laba rugi atau laporan neraca keuangan yang tidak sehat, karena manajemen tidak bisa memanipulasi besar-besaran kemana arus kas masuk dan keluar. Saya sendiri menggunakan analisa laporan arus kas ketika serius berinvestasi jangka panjang di sebuah saham untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan dan income sesungguhnya, terutama arus kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Oke, buat kalian yang nggak mau repot menganalisa laporan keuangan saham-saham, tapi tetap ingin dapetin saham yang bagus, yang harganya lagi diskon, dan mempunyai peluang untuk profit sampai 1000%, kalian bisa join komunitas MBP Premier dan dapetin list 100 saham pilihan MBP beserta ringkasan analisa fundamentalnya. Bonus dengan ebook panduan investasi saham MBP dan gabung grup diskusi saham MBP Premier. Khusus untuk 30 member berikut saja, saya akan berikan potongan harga khusus sampai 50%. Kalian bisa langsung WhatsApp ke 0812 5678 7789 atau DM ke Instagram saya @mypartnership untuk join grup MBP Premier. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Jangan lupa untuk like jika kalian suka pembahasan yang ada di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video saya yang berikutnya, dan supaya saya tetap semangat membuat konten edukasi saham untuk kalian. Dan juga subscribe channel ini tuh gratis ya guys. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga supaya mereka juga bisa ikut belajar investasi secara gratis. Oke, see you at my next video. Thanks for watching.